Satu keluarga di Sidoarjo, Jawa Timur yang terpapar COVID-19 berhasil sembuh. Mereka terdiri dari 7 orang yang tinggal di Perum Kahuripan Nirwana Village. Awalnya, keluarga pasangan Suharjo dan Morina Silvana ini terpapar COVID-19 pada Juli 2020 lalu. Dari 9 anggota keluarga, ada 7 orang yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Mereka yang terpapar adalah Suharjo dan istrinya, 3 anak, serta 2 menantu. Dari hasil tracing mereka tertular COVID-19 setelah menjenguk orang tua Morina yang sakit dan akhirnya meninggal akibat COVID-19. Setelah dinyatakan positif COVID-19, isolasi mandiri pun mereka jalankan selama 1 bulan di rumah. Selama mengucilkan diri di rumah, mereka disiplin tidak keluar dan melarang keluarga ataupun tetangga untuk menjenguk. Dukungan keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting yang membuat mereka semangat. Para tetangga selalu memberikan motivasi meski tidak lewat tatap muka. Kini keluarga pasangan Suharjo dan Morina Silvana ini sudah bisa hidup normal kembali. Mereka sudah bisa melakukan aktivitas di lingkungan rumah maupun tempat kerja. Hasil swabnya terbukti memang kami positif. Berapa orang waktu itu? 7 orang positif. 7 orang. Dari 9 orang itu 7 orang positif. Nah, kami selanjutnya menjalani disarankan oleh pihak puskesmas, Bapak mau menjalani isolasi di tempat isolasi atau isolasi mandiri di rumah. Nah, saya pikir karena rumah saya lumayan luas, saya milih opsi untuk menjalani isolasi mandiri di rumah. Jadi rumah kami bagi, yang negatif kami sendirikan, yang positif juga sendirikan. Jadi kami pisah-pisah dengan cara kami agar tidak saling menularkan. Sebenarnya yang membuat kita sembuh itu adalah dari diri kita sendiri. Itu yang faktor paling utama. Ketika kita merasa bahwa kita sehat, itu harus terus tetap dikatakan bahwa kita sehat. Walaupun kita sebenarnya masih sakit, tapi kita harus katakan itu tetap sehat. Kemudian faktor yang lain itu dukungan keluarga. Yang ketiga, faktor dari lingkungan. Ketika kemudian tetangga, RT, RW mendukung walaupun mereka tahu kita sakit, itu kan sebenarnya bukan aib yang harus dihindari. Cuma karena pada saat ini kejadian di situasi COVID, lengkaplah sudah penderitaan menjadi COVID. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan sudah mulai kembali beraktivitas. Melalui laman Instagram miliknya, Edi berbagi cerita mengenai pengalamannya saat berjuang menghadapi COVID-19. Menteri Edi dinyatakan positif COVID-19 pada 3 September 2020 setelah kunjungan kerja beruntun di wilayah timur Indonesia hingga akhirnya ia dirujuk ke rumah sakit Polri. Selama 7 hari di sana ia mulai batuk-batuk. Kemudian setelah infus dilepas, ia mulai demam tinggi dan bernapas kurang enak hingga akhirnya harus dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto. Setelah menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Edi sempat dibawa ke ruang ICU. Meski merasa belum ada kondisi yang memburuk, Menteri Edi yakin bahwa dokter memiliki pertimbangan tertentu soal dipindahkannya ia ke ruang rawat tersebut. Menteri Edi lalu diminta untuk menggunakan ventilator karena mempertimbangkan kondisinya saat itu. Namun ia menolak. Edi beralasan ia masih mampu bernapas dan belum memerlukan ventilator. Ia pun menandatangani perjanjian untuk tak memakai alat tersebut. Satu hal yang memang saya harus tentang pada saat itu, saya diminta untuk pakai ventilator, saya nggak mau. Saya ditawarkan untuk menggunakan ventilator dan saya tolak. Karena saya merasa saya belum perlu ventilator dan logika saya mengatakan saya bisa hadapi sendiri dulu. Karena kan saya masih sadar. Karena alasan ventilator kan kita harus dipingsankan. Saya sendiri nggak nyaman kalau saya pingsan, saya nggak bisa melawan. Artinya saya nggak bisa memotivasi diri saya. Karena memang benar alasan saturasi saya sudah turun. Tapi kan yang namanya orang sakit, siapa sih orang sakit yang nafasnya normal kan? Disinilah saya mau latihan, saya mau tahu dan alhamdulillah saya akhirnya menandatangani untuk tidak menggunakan ventilator dan tidak diberikan ventilator sehingga sampai hari ini saya bisa bicara sama saudara-saudara sekalian. Meski sudah sembuh, ia mengaku kondisinya belum stabil seperti sedia kala. Misalnya saja ia masih harus latihan bernapas karena paru-parunya masih belum begitu normal. Mujianto Pribadi, Ito Wahyu, JTV.
Kembali lagi di Bersatu Melawan Corona dan kali ini saya akan berbincang bersama dengan Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Kita akan membahas seputar belajar dari para penyintas COVID-19. Kita perlu belajar dari pengalaman mereka, bagaimana mereka berjuang untuk melewati kesembuhan, melawan virus yang sedang kita berjuang untuk bersama-sama menuntaskannya di Indonesia. Apa kabar, Prof. Zubairi? Baik, Alhamdulillah. Sehat, Prof? Sehat, makasih. Prof, saya ingin Profesor membantu saya menjelaskan sejak awal kemunculan COVID-19 ini kan gejalanya saat itu adalah ispa dan demam. Kemudian mengalami perubahan, ada yang diare dan sekarang ada yang mengatakan bahwa kehilangan indera perasa dan penciuman. Ini sebenarnya mengapa gejalanya berbeda-beda, Prof? Iya, memang gejala penyakit ini di awal-awal karena kasusnya masih sedikit, jadi kita kira hanya di saluran nafas saja. Namun dengan bertambahnya jumlah kasus, gejala yang kemudian dikenali ternyata makin banyak. Jadi misalnya kalau pasien tanpa gejala atau yang gejala ringan paling hanya rasa pegal linu, sakit kepala, kadang diare, terus sudah gitu ya. Namun begitu sudah kelompok yang lebih berat, itu ternyata kemudian muncul gejala yang lain, yaitu yang makin jelas adalah batuk, sesak nafas, panas, itu yang utama. Kemudian diketahui bahwa ada yang gagal nafas atau ARDS istilahnya. Nah, untuk gagal nafas ini tentu kemudian perlu masuk ICU. Pada perkembangan berikutnya ternyata ada yang lebih muda usia yang stroke. Jadi ternyata pasien bisa stroke juga. Kemudian ada beberapa pasien yang gagal jantung. Jadi rupanya organ tubuh orang dengan COVID-19 ini yang rusak bisa hampir semuanya, bisa saluran nafas, paru, bisa jantung, bisa otak, dan kalau sudah ada kelainan ginjal bisa ginjalnya makin parah. Pada satu lagi, jadi akhirnya diketahui bahwa mekanisme kerusakan organ tersebut sebagian cukup banyak melalui mekanisme gangguan pembekuan darah. Darahnya menjadi kental, mudah membeku, mudah trombosis. Sehingga kemudian salah satu obat yang penting adalah heparin, obat anti pembekuan. Prof, kemudian ini kan karena gejalanya berbeda-beda, sehingga apa yang harus kemudian diwaspadai oleh masyarakat saat ini? Ya, pertama kalau positif harus swab positif, PCR baik dari tenggorok maupun dari hidung, ini harus hati-hati karena berarti positif. Walaupun sebagian besar, 80%-an itu ternyata ringan atau dan sebagian tanpa gejala. Namun kalau sudah ada yang ada panas tinggi atau sesak harus segera masuk rumah sakit. Prof, ini kan COVID-19 bisa sembuh sendiri. Namun apa peran yang bisa juga dilakukan oleh pasien agar bisa kesembuhan itu tuh bisa terjadi? Ya, sembuh sendiri ya, semua orang perlu hidup sehat. Apakah terinfeksi atau tidak, apakah terinfeksi ringan ataupun sedang. Jadi kalau masih mampu harus ada hidup sehat, itu artinya olahraga ringan, jalan sekitar rumah agak cepat dikit selama setengah jam setiap hari. Kemudian sayur dan buah setiap hari 3 kali sayur, 3 kali buah. Kemudian cukup tidur ya rata-rata 8 jam. Kalau seusia saya mungkin 5-6 jam, jadi tergantung usia. Itu yang penting diperhatikan. Kalau vitamin boleh tidak boleh, tapi sebetulnya selama cukup buah dan sayur, vitamin hanya ekstra saja, artinya tidak harus setiap hari. Bisa sembuh sendiri, tapi kita pun sebagai pasien harus mengusahakan kesembuhan tersebut ya, Prof? Oh iya, harus semangat dan optimis, karena yakin bahwa ternyata dari COVID-19 ini lebih dari 80% ringan dan sembuh. Aku yakin aku termasuk itu, jadi harus meyakinkan diri bahwa
dia akan sembuh. Itu semangat untuk sembuh itu penting sekali. Ya. Prof, bagaimana dengan mereka yang merantau, tinggal di kos-kosan kemudian dinyatakan positif COVID-19? Nah, ini kalau ya. merantau ya di kos itu kan sempit intinya ya, jadi satu kamar bisa dipakai berapa orang atau satu rumah dipakai banyak orang, intinya ada banyak orang di satu ruangan, itu bahaya. Jadi kalau ada yang positif sebaiknya karantinanya tidak bisa mandiri di kos, karantinanya harus daftar ke DKI untuk kalau di Jakarta. Di daerah juga ada yang menyediakan hotel ataupun tempat untuk karantina mandiri. Jadi harus karantina mandiri, tidak boleh di kos-kosan. Oke, Prof, bagaimana juga dengan yang sudah terkena COVID-19? Apakah ketika sembuh, kan sempat beredar bahwa ketika sudah terkena COVID akan kebal. Benar tidak sih, Prof? Plasma ini ternyata bisa menyembuhkan, terbukti bisa menyembuhkan pasien lain yang sakit berat akibat COVID-19. Namun tidak semua, jadi ada yang punya antibody, neutralizing antibody, ada yang tidak punya. Nah, yang tidak punya tentu tidak kebal, tidak bisa juga dipakai untuk membantu penyembuhan orang lain. Jadi memang benar sebagian yang sembuh mempunyai zat anti. Enggak, tapi tidak semua ya? Tidak semua dan tidak seumur hidup. Ya. Nah, jadi bisa kena lagi ya, Prof? Bertahan 3 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi bisa terkena lagi masih, jika yang sudah terkena masih bisa? Iya, kalau antibody-nya habis, ya. Oke. Baik, Prof, kita akan jeda sebentar. Setelah ini kita akan membahas seputar apa sih peran dari orang sekitar yang bisa dilakukan untuk membantu kesembuhan dari pasien COVID-19. Karena kita juga tidak bisa menutup mata, masih ada stigma negatif yang diterima oleh pasien COVID-19. Jangan kemana-mana, tetap di Bersatu Melawan Corona. Kembali lagi di Bersatu Melawan Corona dan masih bersama dengan Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Prof, kita kali ini akan membahas seputar bagaimana peran dari orang-orang sekitar terhadap pasien positif COVID-19. Apa yang mereka bisa lakukan? Oh, banyak sekali. Ini kan orang yang sakit ini mempunyai banyak aspek. Pertama aspek medik. Dia ada panas, ada sesek, ada batuk, kemudian harus dirawat di rumah sakit. Namun juga ada aspek psikologinya. Bayangin sudah dirawat di rumah sakit, di ruang tertentu yang tidak boleh dibesuk. Jadi keluarga nggak boleh besuk, jadi kan amat stres. Belum lagi masalah sosialnya, apakah ini nanti baru tersangka apakah nanti positif atau tidak. Nanti kalau positif semoga BPJS Kemenkes bayar, tapi kalau enggak kan bisa mahal banget gitu ya. Jadi ada aspek medik, sosial dan psikologis. Nah, peran dari keluarga menjadi penting. Pertama untuk dukungan psikologi bahwa mereka ada. Kalau misalnya pasien dirawat ya jangan dikucilkan, jangan panik, jangan dibuang, intinya itu. Saya jadi ingat pada waktu zaman HIV/AIDS itu peran keluarga, sahabat, dokter, dan relawan itu penting banget karena masalah psikososialnya. Penyakit yang COVID-19 ini juga berat banget masalah psikososialnya. Jadi harus ada teman. Jadi walaupun misalnya yang sakit dokter tetap diperlukan teman untuk bisa cerita, bisa mengungkapkan perasaannya dan juga yang mendukung sewaktu yang sakit ini lagi menderita. Jadi memang amat diperlukan dan penting banget. Prof, ini menyambung dari pernyataan Profesor barusan, jangan dikucilkan. Tapi kan stigma yang muncul di masyarakat adalah ketika sudah positif, dijauhi. Bahkan ketika sembuh pun, masyarakat sulit menerima. Nah, ini apa yang Profesor bisa katakan terkait hal ini, Prof? Ya, itu reaksi yang berlebihan. Jadi reaksi yang berlebihan yang tidak benar. Jadi pertama misalnya di media ada yang terinfeksi, maka dia tidak akan pindah ke rumah sebelah, virusnya tidak akan nyebrang jalan, enggak.
karena virus ini memang amat menular tapi juga mudah mati. Memang airborne, tapi airborne itu terutama menjadi penularan atau melalui udara itu menjadi mudah kalau kita ada di satu ruangan Yang tertutup, sama, ya. banyak orang, apalagi kalau pakai AC kan dari jendela pintu ditutup. Jadi saya mohon maaf kenapa hari ini ada di sini adalah karena kalau di dalam berisiko kita karena salah satu dari kita bisa saja positif, bisa Anda, bisa saya juga. Jadi karena itu masyarakat perlu mendapat penjelasan yang jelas, yang meyakinkan bahwa virus tidak bisa nyebrang dari sini ke seberang jalan, nggak bisa. Oke, Prof, kita akan melihat bersama. Ini ada beberapa warga yang ingin bertanya kepada Profesor. Kita saksikan bersama. Saya ingin bertanya ke IDI, kalau misalnya kita ada warga yang terkena COVID, apakah bisa isolasi mandiri atau harus yang ke tempat dirujuk oleh pemerintah gitu, misalnya Wisma Atlet atau yang sebagainya? Terima kasih. Saya ingin bertanya, jika ada yang terkena COVID, apakah setelah sembuh dia bisa kebal atau bisa terkena COVID lagi? Terima kasih. Oke, Profesor, pertanyaan pertama adalah, bisa isolasi mandiri di rumah atau harus ke lokasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan isolasi? Iya, itu tergantung dari, kan kalau peraturan pemerintah harus isolasi, ya harus isolasi. Namun kalau peraturan pemerintah mengizinkan, ya tergantung apakah rumahnya itu bisa tidak untuk isolasi mandiri. Jadi tadi kita sudah bahas, misalnya ada di kos-kosan yang ada banyak orang, ya tidak bisa isolasi mandiri di kos-kosan. Harus ke rumah sakit atlet atau ke hotel yang disediakan pemerintah. Atau tidak harus hotel sih sebetulnya, bisa juga misalnya balai warga atau sekolah atau kantor yang kosong. Pertanyaan kedua, Prof, katanya jika sudah terkena COVID, fungsi dari paru-parunya tidak akan kembali normal 100%, benar tidak? Itu ya benar ya tidak, sebagian besar pulih. Sebagian besar pulih, namun sebetulnya semua pasien yang pernah masuk ICU, yang pernah gangguan di saluran nafas, itu ada beberapa yang setelah keluar dari ICU parunya fungsinya masih belum normal. Jadi itu tidak spesifik dari COVID-19, namun penyakit lain, pasien-pasien lain yang pernah di ICU, apalagi pernah pasang ventilator, itu cukup sering ditemukan kelainan setelah pasien pulang. Nah, itu bertahap juga bisa dipulihkan. Atau begini, sebagai contoh mungkin yang wawancara saya sendiri, beberapa tahun yang lalu saya serangan jantung, sayangnya kan lebih berat itu, harus operasi, jadi sudah operasi, buka jantung keluarin, dijahit. Nah itu kan sudah kasarannya sudah cacat, gitu ya. Namun dengan latihan berkala, jadi saya latihan olahraga 1,5 jam 3 kali seminggu, mula-mula ringan, makin lama makin berat. Sekarang ini saya sudah mampu untuk olahraga berat, bukan olahraga sekedar olahraga berat. Prof, terakhir kita tahu bersama obat COVID ini belum ada, bahkan tidak ada mungkin. Vaksinnya masih kita tunggu. Nah ini untuk sementara masyarakat bisa memiliki obat dan juga vaksin melalui gerakan 3M. Sepakat dengan itu, Prof? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sepakat banget. Tetapi yang disebut belum ada itu tidak berarti meninggal kan. Tadi kita sudah sepakat bahwa dengan pengobatan yang sekarang, angka kematian untuk yang OTG 0, angka kematian yang ringan juga nyaris 0, angka kematian yang dirawat yang sedang itu memang ada beberapa persen. Namun kalau sampai masuk ICU dan ICCU itu angka kematian ICU maupun ventilator, angka kematian tinggi. Nah, dalam konteks itu dan belum ada catatan, jadi walaupun obatnya bukan obat virus, namun banyak menolong, yaitu tadi untuk mencegah pembekuan di organ itu dengan heparin, dan yang kedua untuk menolong kalau gagal nafas itu dengan dexamethasone. Itu 2 obat lama, namun amat banyak menolong dan bukti ilmiahnya tinggi.
Sedangkan obat antivirus yang bukti ilmiahnya belum tinggi adalah remdesivir dan Avigan, tidak terlalu tinggi bukti ilmiahnya. Nah, karena itu memang saya sepakat banget selama obat yang antivirusnya belum ketemu, selama vaksinnya juga belum, masih jauh, maka tetap untuk kita semua, untuk masyarakat, dokter apalagi itu, dokter terbukti yang meninggal udah banyak banget. Jangan keluar rumah kalau nggak penting banget, itu penting banget, itu harus dicamkan. Yang kedua, keluar rumah wajib pakai masker. Kemudian ya walaupun kayaknya udah diulang-ulang, tapi tetap perlu cuci tangan sering. Jadi kalau bisa botol kecil isi sanitizer itu utama. Kadang-kadang di tempat tertentu nggak ada, padahal kita harus cuci tangan misalnya pas mau makan siang atau pas atau nggak yakin tadi pegang apa, jadi harus segera dibersihkan pakai sanitizer sering-sering, atau dengan paling gampang sebetulnya dengan wastafel air mengalir dengan sabun kalau tersedia. Jadi itu tetap tips yang utama paling penting buat kita semua, buat masyarakat, buat media, buat dokter dan tenaga kesehatan lain. Oke, baik, terima kasih banyak Profesor Zubairi atas waktunya. Makasih. Ya. Dan kita sepakat bahwa gerakan 3M ini membantu kita, menghindarkan kita dan orang-orang sekitar dari potensi penularan COVID-19. Terima kasih sudah menyaksikan Bersatu Melawan Corona. Episode kali ini kita berjumpa lagi di episode lainnya. Tetap di Jopos TV.